Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah menjalani sidang dakwaan kasus perintangan penyidikan dan suap yang melibatkan buron Harun Masiku. Ia menyatakan dirinya semakin yakin bahwa kasus yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi. Dan kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini. Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Hasto Kristianto, Febri Diansyah. Assalamualaikum, selamat sore Bang Febri. Sore Mas. Ya, Bang Febri, kalau tadi kita melihat banyak sekali yang disoroti dalam sidang dakwaan kali ini. Tapi item pertama yang ingin saya tanyakan terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan. Tanggapan Anda? Ya, jadi kalau dakwaan kan kita sudah baca ya, ada dua dakwaan. Kami sudah punya banyak sekali catatan terhadap poin-poin dakwaan tersebut. Nanti akan kami uraikan lebih lanjut pada hari Jumat ya, pada agenda eksepsi yang diberikan oleh majelis hakim. Okay. Namun saya melihat ini dakwaan tersebut ada kesalahan-kesalahan, mulai dari kesalahan yang minor misalnya terkait dengan salah menggunakan undang-undang. Gitu kan. Ini mungkin satu kata ya, tapi di mata hukum itu sangat serius. Dan kalau dihubungkan dengan proses yang terjadi secepat kilat begitu ya, pelimpahannya hanya 1 hari. Jarak pelimpahan dari penyidikan ke penuntutan pada pelimpahan ke pengadilan itu jaraknya hanya 1 hari. Padahal normalnya itu dilakukan dalam kasus-kasus yang pernah ditangani KPK itu sekitar 2 minggu. Nah ini dalam 1 hari bisa melimpahkan. Artinya apa? Pekerjaan yang dilakukan mungkin tidak maksimal atau kurang hati-hati dan sejenisnya. Nah inilah yang berbahaya sebenarnya. Kenapa berbahaya? Dakwaan itu bukan seperti makalah atau paper yang kemudian bisa salah dan kemudian dikoreksi dan diperbaiki begitu ya ketika orang membaca. Dakwaan itu adalah sebuah sangkaan, sebuah tuduhan terhadap seseorang yang dituduh melakukan perbuatan-perbuatan pidana dengan konsekuensi kalau itu terbukti mereka bisa kehilangan kebebasan, bisa dipenjara sekian tahun lamanya, sehingga ini menyangkut terkait dengan hak azazi manusia seseorang. Betul, kami menghormati sekali kerja teman-teman JPU di KPK yang sudah membaca dakwaan. Tetapi prinsip kehati-hatian dan prinsip integriti dalam penyusunan dakwaan itu menjadi sangat penting. Nah, ini menunjukkan bahwa proses hukum yang terburu-buru itu nggak benar. Proses hukum yang tergesa-gesa itu akan menghambat proses pencapaian keadilan. Bang Febri, berarti kalau tadi Pak Hasto menyebutkan bahwa ada kesan tadi unsur kriminalisasi, dan kalau kita kaitkan dengan tadi dalam 1 hari bisa dilimpahkan, normalnya 2 minggu, tanggapan Anda? Setahu saya selama KPK berdiri, belum pernah ada perkara yang dilimpahkan hanya dengan tenggat waktu 1 hari. Kenapa? Karena di masa penahanan jaksa penuntut umum itu sebenarnya tertulis 20 hari pertama. Kenapa itu diberikan waktu 20 hari? Agar ada waktu nih bagi penuntut umum untuk betul-betul menyiapkan secara hati-hati dan tidak hanya menelan mentah-mentah lah begitu ya, apa yang sudah diberikan dalam proses penyidikan. Nah, waktu yang cukup inilah yang kemudian membangun kredibilitas sebuah lembaga. Makanya kami mempersoalkan ini, semoga ini jadi pembelajaran lah bagi publik ya, bahwa yang tidak hati-hati dalam penegakan hukum itu jangan main-main, itu terkait dengan nasib orang. Nasib orang yang jadi terdakwa, nasib keluarganya, meskipun kita menghargai ya apa yang dilakukan oleh JPU KPK. Selain itu, nah ini kan hal kecil saja ya, beda 1 huruf, tapi konsekuensinya sangat berbeda, bunyi pasalnya sangat berbeda. Selain itu, kami juga menemukan ada perubahan isi dakwaan, fakta di dakwaan. Jadi KPK itu menyusun 3 dakwaan sebenarnya dalam penanganan perkara ini. Perkara ini kan ditangani sejak 2020. Jadi KPK membuat 3 dakwaan. Dakwaan pertama adalah untuk Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Nah, dakwaan kedua adalah untuk Saiful Bahari. Dakwaan ketiga adalah untuk Pak Hasto yang dibacakan tadi. Nah, ternyata ada satu peristiwa di tanggal 17 Desember 2019 yang berbeda ditulis di dakwaan pertama dengan di dakwaan ketiga. Jadi kalau di dakwaan pertama, dakwaan Saiful Bahri, peristiwa tanggal 17 Desember itu, 17 atau 19 ya,
Desember 2019 itu adalah Harun Masiku memberikan uang 400 juta pada Saiful Bahri. Jelas ya, Harun Masiku memberikan uang pada Saiful Bahri sejumlah 400 juta. Itu di dakwaan Saiful Bahri ya Bang ya? Di dakwaan Wahyu Setiawan. Kan Wahyu Setiawan ya penerima suapnya dari KPU nih. Wahyu dan Tio, Agustiani Tio. Itu disebutkan secara clear di sana. Di Saiful Bahri tentu juga waktu itu sama kan diajukannya. Nah, tiba-tiba diputarbalikkan dan berubah di dakwaan yang dibacakan tadi. Peristiwa yang terjadi saat itu yang dikatakan di dakwaan tadi adalah Hasto yang memberikan 400 juta tersebut. Nah, bagaimana mungkin kita bisa percaya kalau institusi yang sama itu bisa menguraikan fakta yang berbeda. Ini baru perbandingan dakwaan antar dakwaan ya Mas ya. Kami baru membandingkan produk dari satu lembaga. Kita belum bandingkan dakwaan yang ada ini dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu lebih banyak lagi catatannya. Kemarin kami menemukan ada 16 catatan kalau kita bandingkan tuduhan-tuduhan yang ada saat ini dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, oleh karena itulah kami mengajak kita semua untuk betul-betul detail dan fokus pada isu hukumnya. Jangan terlena dan tertipu pada tebalnya berkas perkara. Ini karena ada gambarnya begitu ya. Dan kemudian kebenaran itu tidak lagi berasal dari satu otoritas saja. Dia harus diuji secara detail di proses peradilan. Nah, itu fungsinya keseimbangan antara jaksa penuntut umum nanti dengan penasihat hukum akan memutuskan. Bang Febri menyebutkan dakwaan-dakwaan yang ada itu tidak equal ya, tidak sama ya. Tadi disebutkan juga proses yang harusnya 20 hari hanya disulap jadi 1 hari. Dan tadi Pak Hasto menyebutkan bahwa ia yakin bahwa ada unsur kriminalisasi. Mengapa klien Anda begitu yakin akan hal ini? Kalau kita lihat dengan korelasi yang Anda sebutkan, ada hal lain menurut Anda yang membuat Pak Hasto menyebutkan tadi dalam keterangannya bahwa beliau tetap kekeh bahwa ini ada kriminalisasi, Bang Febri? Pak Hasto tentu saja punya hak ya untuk menyampaikan pendapatnya dengan latar belakang pengetahuan yang beliau miliki. Tentu saja Pak Hasto punya hak itu. Tapi tugas saya sebagai penasihat hukum yang mendampingi hak-hak dari Pak Hasto di proses persidangan adalah fokus pada aspek hukumnya. Makanya langkah pertama yang saya lakukan ketika kemudian diminta untuk menjadi penasihat hukum adalah membaca berkas-berkas terutama putusan yang ada. Dari sana saya bisa tahu posisi kasusnya seperti apa. Jadi cukup dengan informasi yang terbuka itu sebenarnya kita sudah tahu bahwa misalnya salah satu kesimpulan para majelis eksaminator itu para 9 orang ahli pidana, administrasi negara, dan ahli tata negara, kesimpulan mereka adalah Pak Hasto itu tidak bisa dijerat sebagai pemberi suap berdasarkan 2 putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Makanya kita menduga ini apa yang akan diubah atau apa yang akan diputarbalikkan di dakwaan yang tadi dibacakan. Tadi terlihat bahwa ada yang diputarbalikkan. Fakta di tanggal 17 Desember 2019. Iya, Bang Febri. Sebelum kita lanjutkan, Bang Febri, kita coba kembali menyimak pernyataan Jaksa Penuntut Umum terkait Hasto Kristianto berikut. Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah
merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofyan, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Baik, kita kembali Mas Febri. Tadi disebutkan ya beberapa hal yang menurut Anda juga janggal. Bagaimana memerintahkan tadi terkait ponsel dan juga disebutkan bahwa Anda di awal menyebutkan dakwaan-dakwaan yang dirubah dan tidak equal. Tanggapan Anda, Bang Febri? Ya, ini kan kalau bicara tentang obstruction of justice ya, pasal 21. Jadi kalau kita baca, satu normanya dulu kita bahas ya. Pasal 21 ini kan diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Itu jelas sekali sudah diatur di sana. Nah, pada pasal 21 Undang-Undang 3199 yang dimaksud ruang lingkup obstruction of justice itu adalah di tahap penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Jadi 3 tahap ya, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Pertanyaannya, tindakan yang dituduhkan tadi di dakwaan, yang dituduhkan adalah tindakan Pak Hasto menyuruh Harun Masiku gitu ya, melalui Hasan untuk menenggelamkan handphone. Itu adalah, kalaupun ada tindakan itu ya, tapi kami pastikan tindakan itu tidak ada kalau dibandingkan dengan putusan. Kalaupun ada, itu tindakan yang dilakukan sebelum penyidikan dilakukan. Sebelum sprindik seperti itu? Sprindik besoknya. Oke. Coba perhatikan tanggalnya. Tanggal 8 peristiwanya. Sprindik baru diterbitkan tanggal 9. Itu dijelaskan di dakwaan. Nah, bagaimana mungkin tindakan yang dilakukan pada proses penyelidikan ini kemudian dikategorikan obstruction of justice. Itu yang pertama. Yang kedua, Nur Hasan sendiri sebenarnya sudah bersaksi di bawah sumpah yang mengatakan ya bukan Pak Hasto yang menyuruh, tetapi waktu itu dia didatangi oleh orang-orang berbadan tegap gitulah ya, dari fakta persidangan tersebut gitu kan. Nah, lalu kita mau pegang yang mana? Meskipun ini bisa saja diuji nanti kembali, tapi sudah ada fakta persidangan yang jauh lebih kuat ya, fakta hukum yang sudah diuji di proses persidangan, dan ada kemudian putusan lebih lanjut. Nah, yang ketiga tadi kalau masih terkait dengan obstruction of justice, itu perbuatan yang dilakukan terkait dengan menitipkan handphone misalnya. Jadi kalau masnya punya handphone dititipkan ke orang lain, atau kemudian handphone tersebut ditukar menjadi baru, atau mendelete chat misalnya, chat pribadi kita, itu kan masih dalam penguasaan yang bersangkutan, dan itu masih menjadi milik sepenuhnya dari seseorang yang punya handphone tersebut, sehingga dia punya hak azazi terhadap barang yang dia miliki itu. Nah, apakah tindakan yang dilakukan berdasarkan hak itu kemudian dikategorikan obstruction of justice? Jadi banyak sekali yang sebenarnya masih dalam tanda tanya besar. Makanya kita perlu persidangan yang membahas dan mengurai secara detail. Baik, Bang Febri. Dan kami bertanggung jawab tentu saja sebagai penasihat hukum untuk memberikan perspektif yang berbeda dari JPU. Kalau nggak butuh penasihat hukum kan tinggal dihukum saja seseorang kan. Makanya butuh keseimbangan dalam proses peradilan. Baik, Bang Febri, dari semua yang kita diskusikan tadi dan kejanggalan yang Anda rasa, karena Anda sebagai kuasa hukum tadi proses hukum yang Anda fokuskan, bagaimana tadi kita terkait obstruction of justice, hal-hal lain yang menurut Anda yang
dakwaannya tidak equal. Seberapa optimis Anda melihat jalannya nanti sidang dengan temuan-temuan dari tim Anda yang Anda dapati? Singkat saja. Saya menyebutnya kalau dengan teman-teman ini 0 days. Jadi ini baru, bahkan hari pertama pun belum dimulai. Jadi tidak elok rasanya kalau kesimpulan diambil terlalu dini ya terkait dengan perkara ini. Karena kami kan juga perlu hormati sepenuhnya yang mulia majelis hakim yang memimpin ini, yang akan menguji ini. Yang bisa kami sampaikan adalah kajian-kajian, analisis-analisis dan identifikasi yang sudah kami lakukan terhadap putusan ataupun berkas-berkas perkara yang ada. Dan memang banyak sekali masalah. Bahkan majelis eksaminasi terhadap 2 putusan menyimpulkan harusnya Pak Hasto nggak bisa dijerat sebagai pemberi suap. Baik. Dan obstruction of justice tidak bisa dikenakan secara sekaligus dengan orang yang diduga sebagai pelaku. Baik, Bang Febri, terima kasih banyak untuk waktunya sore ini. Salam sehat. Terima kasih Bang Febri.